Bagaimana orang yang memakan harta yang diberi oleh hasil riba? Ya, perlu difahami dalam Islam, harta haram itu secara global terbagi menjadi dua. Haram karena bendanya, babi, bangkai, ya, khamr, itu haram karena bendanya. Mau dapat dari hadiah, mau dapat dari berburu, bangkai babi atau babi disembelih dengan bismillah, ya Allah Akbar, sama saja haram. Dengan cara apa saja haram babi, karena haramnya itu apa? Zatnya, bendanya. Ada harta haram kedua, haram karena cara mendapatkannya. Haramun likasbih, mencuri haram, menipu haram, korupsi haram, curang haram, ya. Itu cara mendapatkannya haram. Tapi bendanya halal, uang itu halal. Ya. Beras halal, tapi kalau didapat dari mencuri haram. Nah, barang yang haram karena caranya, maka terbagi menjadi dua kembali. Yang pertama, ketahuan pemiliknya. Antum tahu ini motornya Pak Ali dicuri oleh si Anu. Boh, dijual kepada antum. Antum tidak boleh membeli, harus dikembalikan. Nasihati pencurinya, dosa antum, kembalikan kepada Pak Ali. Tidak boleh membeli atau menerima sebagai hadiah. Kalau diterima, harus mengembalikan kepada pemiliknya, karena antum tahu siapa pemiliknya. Namun yang kedua, harta haram karena cara mendapatkan tapi antum tidak tahu siapa pemiliknya. Dia pedagang pasar, curang, sudah tahu timbangannya itu antum tahu yakin curang. Sehingga sebagian hartanya pasti haram. Tapi antum tidak tahu siapa saja yang ditipu. Ratusan orang, bahkan mungkin ribuan orang di pasar yang ditipu. Maka dalam kondisi semacam ini terjadi perselisihan di kalangan para ulama. Ya, apakah haramnya berlaku juga kepada orang lain yang mendapatkannya dengan cara hibah, hadiah, nafkah ataupun yang lain, atau tidak? Wallahu ta'ala alam, pendapat yang lebih kuat dalam hal ini adalah bahwa orang yang mendapatkannya dengan cara-cara yang halal, hadiah, hibah, nafkah, maka mereka halal untuk memakannya, walaupun mereka berkewajiban untuk menasihati dan menegur. Kenapa? Karena dalam satu kaidah dinyatakan taghayyuru asbabil milk yunazzalu manzilata taghayyuri al-a'yan. Perubahan jalur mendapatkan harta itu seakan-akan adalah perubahan harta, seakan-akan hartanya sudah berganti. Karena itu dahulu Nabi menerima hadiah dari orang Yahudi, berjual beli dengan orang Yahudi. Walaupun orang Yahudi, Nabi tahu Yahudi itu kadang jual beli babi, jual beli khamar, dengan menipu, curang dan lain sebagainya. Tapi Nabi mendapatkannya dengan cara apa? Dengan cara jual beli. Walaupun Yahudi tersebut datang dengan dapat dari cara apapun, itu urusan dia.